Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Dera Sartika, ASN P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon, jabatan sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Japura-Lor. Saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan SD Negeri 2 Japura-Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Latar belakang masalah. Dalam menyusun rencana aksi perubahan di SD Negeri 2 Japura-Lor, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu yang terjadi di sekolah. Beberapa isu yang melatar belakangi adanya rencana aksi perubahan di SD Negeri 2 Japura-Lor antara lain: 1. Kurangnya kemampuan membaca peserta didik. 2. Kurangnya media pembelajaran. 3. Kurangnya kemampuan numerasi peserta didik. 4. Kurangnya dukungan orang tua dalam proses pembelajaran. Rencana aksi perubahan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka rencana aksi perubahan yang saya buat adalah: 1. Melaksanakan kegiatan literasi sekolah. 2. Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. 3. Melakukan pembiasaan menyelesaikan soal-soal numerasi. 4. Melaksanakan sosialisasi dengan orang tua terkait proses pembelajaran. Maksud dan tujuan. Rencana aksi perubahan yang saya buat memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. 2. Meningkatkan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. 3. Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. 4. Meningkatkan daya dukung orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik. Waktu dan tempat. Tempat pelaksanaan rencana aksi perubahan adalah di SD Negeri 2 Japura-Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan waktu pelaksanaan rencana aksi perubahan dimulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan literasi dimulai dari bulan Januari 2024. 2. Pemanfaatan aplikasi Canva dimulai dari bulan Januari 2025. 3. Pembiasaan menyelesaikan soal numerasi dimulai dari bulan Januari 2026. 4. Sosialisasi dengan orang tua dimulai dari bulan Januari 2027. Tupoksi guru. Tugas pokok guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran, yaitu membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, serta menyusun bahan ajar dan sumber belajar yang relevan. 2. Melaksanakan pembelajaran, yaitu mengajar dan memberikan materi pembelajaran kepada siswa, menerapkan metode pembelajaran efektif, dan mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, yaitu melakukan penilaian terhadap kemajuan dan prestasi siswa, menggunakan berbagai instrumen evaluasi seperti tes, tugas, dan observasi. 4. Membimbing dan membina siswa, yaitu memberikan bimbingan dan dorongan kepada siswa dalam pembangunan diri dan prestasi akademik, dan melakukan pembinaan karakter dan sikap positif siswa. Sedangkan fungsi guru di satuan pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi edukatif, meliputi membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, memberikan materi dan pengetahuan yang relevan sesuai dengan kurikulum, dan membantu siswa dalam memahami konsep dan meningkatkan kemampuan akademik.
2. Fungsi sosial meliputi membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, dan mengembangkan sikap saling menghargai, kerjasama, dan toleransi di lingkungan sekolah. 3. Fungsi pembinaan dan pengembangan meliputi membimbing siswa dalam pengembangan potensi diri, minat, dan bakat, dan memberikan pembinaan karir dan pengarahan untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. 4. Fungsi evaluatif meliputi melakukan penilaian terhadap kemajuan siswa, mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan dalam proses pembelajaran, dan menyediakan data dan informasi evaluasi kepada pihak terkait. Matriks Rencana Hasil Kerja P3K. 1. Melaksanakan kegiatan literasi sekolah. Tujuan: meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Indikator: 1. Mengucapkan kata dan kalimat dengan jelas dan lancar. 2. Melafalkan tulisan dengan baik dan benar. 3. Membaca dengan lancar semua bacaan. Waktu perolehan: Desember 2024. 2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. Tujuan: meningkatkan penggunaan media pembelajaran inovatif. Indikator: 1. Daya serap siswa terhadap pembelajaran meningkat. 2. Hasil belajar siswa meningkat. Waktu perolehan: Desember 2025. 3. Melakukan pembiasaan menyelesaikan soal-soal numerasi. Tujuan: meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Indikator: 1. Mampu menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. 2. Mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, diagram, dan lain sebagainya. 3. Menyelesaikan soal-soal numerasi. Waktu perolehan: Desember 2026. 4. Melaksanakan sosialisasi dengan orang tua terkait proses pembelajaran. Tujuan: meningkatkan daya dukung orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik. Indikator: 1. Motivasi belajar peserta didik meningkat. 2. Kualitas dan perilaku peserta didik di sekolah meningkat. Waktu perolehan: Desember 2027. Kesimpulan: dari rencana aksi kegiatan yang dibuat, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menyelesaikan soal-soal numerasi dengan baik, serta mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, sehingga kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Demikian pemaparan tentang rencana aksi perubahan di SD Negeri 2 Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.